Legend of the Great Sage. Chapter 591. Selamatkan aku. Kakak senior Wang dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak pernah mengira semuanya akan berakhir seperti ini. Mereka akan mulai bertengkar karena satu perselisihan. Meskipun mereka tidak berani menyinggung saudara senior iman abadi, orang di hadapan mereka tampaknya juga tidak mudah menyerah. Dia adalah seorang jenius, dan dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehendak Yang Maha Esa. Bahkan pria kurus yang baru saja berbicara tentang iman abadi tidak berani menyerang secara sembarangan saat ini, karena takut menimbulkan masalah. Dengan keraguan-raguan ini, Li Qingshan telah tiba sebelum tangga. Sosoknya yang tinggi langsung mendekati iman abadi. Dasar pencuri terkutuk, makanlah peringatan kerasku. Iman abadi terkejut sekaligus marah. Gada ikan kayu di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pentungan besar yang menyerupai balok, menghantam kepala Li Qingshan. Li Qingshan merasakan kepalanya berdenging seperti baru saja dipukul. Pikirannya menjadi kosong. Menghadapi klub ini, dia sebenarnya merasa tidak bisa mengelak. Langkah ini tidak sesederhana ayunan artefak misterius. Sebaliknya, itu adalah teknik khusus dari biara Candeva Naga, yang disebut peringatan parah. Itu menggunakan senjata seperti pentungan. Bahkan sebelum klub itu hancur, serangan telah dilancarkan. Di saat yang sama, angin bersiul di belakang kepalanya, dan ikan kayu yang jatuh ke tanah pun bangkit. Retakan di tengah kepala ikan kayu itu tiba-tiba terbuka, seperti seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya untuk menelan Li Qingshan. Itu mengeluarkan kekuatan isap yang besar. Gada ikan kayu dan ikan kayu keduanya merupakan artefak misterius. Dikumpulkan sebagai satu set, mereka memiliki kekuatan besar, yang hanya menunjukkan warisan Deva Naga Biara Chan dan kekayaan iman abadi. Pada dasarnya, dia bisa mengalahkan penggarap yayasan pendirian biasa dengan satu serangan. Anak ini baru berada di pertengahan pendirian yayasan. Bagaimana saya bisa takut padanya? Tiga murid sekuler di samping malah menghela nafas lega. Dengan betapa mengesankannya kakak senior, iman abadi, jelas mereka tidak perlu melakukan apapun untuk membantunya. Kakak senior Wang berpikir, anak ini tidak mau mendengarkan nasihat para tetua, dan dia akan menderita tepat di depan matanya. Sekarang kakak senior iman abadi telah memberinya pelajaran, dia pantas mendapatkannya. Tidak ada cara untuk mengelak. Li Qingshan mengatupkan kedua tangannya dan membentuk segel. Layar tipis air muncul, tirai air kemegahan surgawi. Bocah ini benar-benar bisa menahan peringatan kerasku. Kecepatan kamu merapal mantranya cukup cepat. Namun, apakah menurut Anda mantra pertahanan saja dapat menahan kekuatan alat sihir? Iman abadi mencibir. Ikan kayu itu membuka mulutnya dan menyedot tirai air dengan keras. Palu ikan dari kayu menghantam dengan keras, tetapi kelenturan tirai air melampaui imajinasi. Tidak peduli seberapa kerasnya ia mencoba, ia tidak dapat terkoyak. Palu ikan dari kayu menciptakan gelombang riak di permukaan tirai air, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya diserap dan dilarutkan oleh tirai air. Bagaimana mantra bisa begitu kuat? Iman abadi bukan satu-satunya yang terkejut. Ketiga murid biksu yang menonton dari samping juga melebarkan mata mereka. Li Qingshan jarang menggunakan mantra dalam pertempuran. Sekarang setelah dia menggunakannya, efeknya luar biasa bagus. Setelah berkultivasi hingga puncak lapisan keempat transformasi penyuruh, dia tampaknya memiliki garis keturunan bawaan dari penyuruh. Setiap mantra air yang dia ucapkan sepertinya dibantu oleh para dewa, dan dia memiliki peningkatan pada segel dewa air. Memblokir dua artefak misterius milik keyakinan abadi, Li Qingshan mendorong ke depan dengan serangan telapak tangan sederhana. Ki spiritual air berwarna biru samar berlapis-lapis, terus-menerus terakumulasi seperti gelombang lautan. Pada akhirnya berubah menjadi tsunami besar. Penguasaan lautan, gaya tsunami, telapak tangannya mengenai palu ikan kayu. Dengan suara keras, palu ikan kayu itu terlepas dari kendali iman abadi. Benda itu menembus atap aula dan berputar. Saat kekuatan serangan telapak tangan Li Qingshan hampir habis, dia mengedarkan seni lautan tanpa batas. Ki spiritual di tubuhnya melonjak seperti gelombang laut, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Bahkan sebelum gelombang pertama mereda, gelombang lain muncul. Dia membanting telapak tangannya ke arah iman abadi. Iman abadi mundur lagi dan lagi. Dia benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk mengirim alat sihir itu terbang. Mungkinkah dia menjadi seorang kultivator ganda ki dan tubuh? Samar-samar dia merasa seperti baru saja menendang pelat logam hari ini. Benar saja, orang gila yang cukup berani untuk mengaum di aula besar memiliki keahlian tertentu. Namun, dia segera mengumpulkan keberaniannya. Ini adalah biara Candeva Naga di Gunung Great Buddha. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar bertindak kurang ajar di sini? Dan, dengan keahliannya, bukan itu saja. Dentang, Li Qingshan memukul iman abadi, dan suara yang terdengar seperti bel yang besar. Lonceng emas besar muncul di tubuh iman abadi. Tangannya memasukinya, tapi dia tidak mampu menghancurkannya. Saat dia memikirkan tentang bagaimana biksu ini benar-benar adalah murid halaman dalam dari biara Candeva Naga, dia memang memiliki beberapa keterampilan, dia mengalihkan pandangannya dan melihat jubah biksu keyakinan abadi lagi. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan, dan segel tangan juga muncul di sana. Dia menyadari, ternyata, jubah biksu itu juga merupakan artefak misterius. Untungnya, saya selalu berhati-hati, mengenakan jubah pelindung lonceng emas. Iman abadi bersukacita di dalam hati.
Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menangani masalah-masalah duniawi di halaman urusan sekuler. Bahkan sudah cukup lama sejak dia pergi ke Aula Demon Suppression, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan siapapun sama sekali. Baru saja, serangan telapak tangan Li Qingshan yang tiba-tiba hampir membuatnya lengah. Halaman urusan sekuler memegang posisi yang sangat istimewa di biara Candeva Naga. Seringkali, hanya murid dengan bakat yang tidak mencukupi dan minat terhadap agama Buddha yang tidak mencukupi yang akan datang ke halaman urusan sekuler. Mereka juga terikat oleh banyak hal duniawi, jadi kekuatan mereka yang sebenarnya adalah yang paling lemah di antara berbagai halaman. Jika itu adalah murid halaman dalam lainnya, bahkan jika mereka tidak memiliki begitu banyak artefak misterius, mereka tidak akan dipaksa menjadi bentuk yang mengerikan hanya dengan beberapa gerakan dari Li Qingshan dengan budidaya mereka sendiri. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya kamu menerima cukup banyak suap dalam beberapa tahun terakhir, dasar botak. Jangan berani-berani bicara omong kosong. Iman abadi berteriak, dan cahaya keemasan melonjak darinya. Avatar emas lainnya muncul. Dengan lonceng emas di luar dan avatar emas di dalam, dia benar-benar tidak dapat ditembus, berdiri dalam posisi yang tidak terkalahkan. Dia berdiri di depan Aula dan menatap Li Qingshan dengan tatapan yang seolah berkata, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Li Qingshan menarik telapak tangannya ke belakang dan mundur. Dia bisa membunuh Komandan Daemon sebagai Jenderal Daemon, tetapi sebagai seorang penggarap yayasan, mustahil baginya untuk melakukan apapun terhadap seorang penggarap inti emas. Bahkan iman abadi, yang dipenuhi artefak misterius, cukup merepotkan untuk ditangani. Tentu saja, jika mereka terlibat dalam pertempuran besar, Li Qingshan yakin dialah yang akan tetap menang. Namun, dia berada di bawah Gunung Great Buddha sekarang. Sosok-sosok berkelap-kelip di antara dinding. Murid-murid lain dari halaman urusan sekuler mendengar gangguan tersebut dan bergegas juga. Mereka bertanya, kakak senior, apa yang terjadi? Iman abadi menyimpan ikan kayu dan palu ikan kayu, memukulnya dengan lembut beberapa kali. Dengan ekspresi serius, dia mengarahkan palu ikan kayu ke Li Qingshan. Orang ini memfitnah saya karena menerima suap, membuat keributan di kuil, dan melakukan pelanggaran di halaman urusan sekuler saya. Saya berbicara untuk mengoreksinya, tetapi dia sebenarnya menyerang saya dengan kejam, mencoba menyakiti saya. Biara Devachan kami naga baik hati, tapi kita tidak bisa mentolerir orang gila seperti itu. Saudara-saudara junior, tangkap dia bersamaku dan kirim dia ke halaman disiplin. Para biksu menjawab dengan keras dan mengepung Li Qingshan. Mereka semua berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, memunculkan avatar emas. Mereka semua adalah penggarap yayasan pendirian, dan pada dasarnya setiap orang dari mereka memegang artefak misterius. Dengan begitu banyak artefak misterius yang menyerangnya bersama-sama, dia akan berjuang untuk menangkisnya tidak peduli seberapa kuat tekniknya. Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam satu pukulan. Iman abadi tersenyum. Kemenangan ada dalam genggamannya. Dia berkata kepada Li Qingshan, jika kamu menyerah sekarang, kamu masih bisa hidup. Jika tidak, kamu mungkin akan menodai tanah agama Buddha yang diberkati ini dengan darahmu. Li Qingshan tertawa keras dan melirik Iman abadi. Aku bilang aku ingin memberimu pelajaran. Bahkan jika kamu memiliki 1000 orang lagi, itu tetap tidak berguna. Iman abadi menggelengkan kepalanya. Kamu masih cukup berani untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal bahkan dalam keadaan yang sulit seperti ini. Sangat disayangkan bahwa kamu begitu gila. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan coba aku. Air memercik di bawah kaki Li Qingshan. Dia melompat dan merentangkan tangannya, menerjang seperti harimau ganas. Jantung Iman abadi berdetak kencang, dan dia menjadi sedikit malu. Namun, bagaimana dia bisa mundur di depan begitu banyak saudara senior dan junior? Bagaimanapun, dia memiliki avatar emas dan lonceng emas untuk melindunginya, jadi Li Qingshan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia memerintahkan, serang. Di saat yang sama, dia mengetuk ikan kayu di tangannya. Setiap suara sepertinya mengetuk hati Li Qingshan, langsung menyerang jiwanya. Ini adalah cara paling ampuh untuk menggunakan kumpulan artefak misterius ini. Pada saat yang sama, para biksu menerkam Li Qingshan pada saat yang sama, menekannya ke tanah dalam sekejap mata. Li Qingshan tersenyum. Semangatnya begitu kuat sehingga dia mengabaikan suara ketukan ikan kayu itu. Cara paling ampuh untuk menggunakannya sebenarnya yang paling tidak berguna untuk melawannya. Dia menyilangkan tangannya dengan paksa. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Rantai hitam itu saling bersilangan. Ekspresi Iman abadi berubah. Suara itu sepertinya langsung terngiang di hatinya. Avatar emas itu memegang palu ikan kayu dan memukul dahi Li Qingshan dengan keras. Dari sudut matanya, dia melihat semua biksu memasang ekspresi terkejut. Mereka melihat ke atas kepalanya dan berteriak, kakak senior, hati-hati. Pagoda 9 lantai muncul di atas kepala Iman abadi. Bentuknya seperti pagoda, tapi memiliki kekuatan besar yang bisa menekan segalanya. Itu turun dari langit. Ledakan, pagoda penindas iblis menyelimuti Li Qingshan dan Iman abadi pada saat yang bersamaan. Ini mengguncang setengah bagian depan halaman urusan sekuler, dan retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Adegan terakhir yang dilihat para biksu adalah palu ikan kayu milik keyakinan abadi yang hendak mengenai kepala Li Qingshan. Namun, bibir Li Qingshan melengkung membentuk senyuman percaya diri. Seorang biksu mengangkat tangannya dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata, semuanya, jangan khawatir.
Dengan budidaya kakak senior iman abadi dan begitu banyak artefak misterius, mengapa dia harus takut pada bajingan ini? Sebentar lagi, dia akan menangkap bajingan itu. Petik 2. Selamatkan aku. Ah! Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, tangisan dan jeritan ketakutan dari iman abadi datang dari dalam pagoda penindas iblis. Ekspresi biksu itu berubah, dan dia berteriak, semuanya, cepat selamatkan kakak senior. Selusin artefak misterius terbang pada saat yang sama, menghantam pagoda penindas iblis dengan kejam. Para beku sangat percaya diri. Dengan kekuatan seperti itu, gunung kecil pun akan hancur, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Pagoda penindas iblis berdiri kokoh di tanah, tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada goresan di permukaannya. Artefak misterius apa ini, sebenarnya sangat kokoh. Di dalam pagoda penindas iblis, jeritan iman abadi naik dan turun terus-menerus. Orang lain menyarankan, gali jalan dari bawah menuju pagoda dan selamatkan kakak senior. Sekelompok orang segera bergerak, dan dalam sekejap, mereka telah menggali jalan setapak. Mereka sampai di dasar pagoda, namun yang mereka temui adalah alas berwarna hitam yang sekuat pagoda itu sendiri. Mereka langsung tidak berdaya. Cepat pergi dan undang ketua kemari. Iman abadi ditekan di bawah pagoda penindas setan. Dia merasa lonceng emas dan tubuh emas di sekelilingnya masih ada, jadi dia menenangkan pikirannya dan berteriak, Li Qingshan, menurutmu trik licik seperti ini akan berhasil? Saya memiliki lonceng emas dan tubuh emas yang melindungi saya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Li Qingshan, Anda. Iman abadi menjerit kaget. Tubuh Li Qingshan dikelilingi oleh ki iblis, dan tubuhnya membesar. Lapisan kutikula menutupi tubuhnya yang kokoh, seolah dia mengenakan baju besi yang berat. Sepertinya ada helm di kepalanya, memperlihatkan sepasang mata yang memancarkan cahaya merah yang menusuk. Chapter 592. Mata Pedang. Iman abadi bersandar di dinding menara yang sedingin es. Meskipun dia dilindungi oleh jubah dan avatar emasnya, dia tidak merasa aman sama sekali saat dia melihat mata merah Li Qingshan yang kejam dengan cepat mendekatinya. Dia merasa seperti manusia biasa, namun dia dikurung di kandang yang sama dengan harimau ganas. Ada pukulan hebat. Pukulan Li Qingshan seperti seekor naga, menembus udara dan mendarat di lonceng emas. Lonceng emas itu berputar dan terdistorsi, tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Cahaya keemasan keluar. Ark, Iman abadi berseru. Tanda tinju juga muncul di jubahnya, bertahan lama. Jubah pelindung lonceng emas miliknya adalah artefak misterius. Meskipun itu hanya artefak misterius yang lebih rendah, itu seharusnya tidak terlalu rapuh, telah rusak sedemikian rupa hanya dengan satu pukulan. Jika benda itu langsung mendarat padanya, apakah dia masih hidup? Li Qingshan melirik tinjunya. Dari ekspresi wajahnya, dia terlihat agak tidak puas dengan kekuatan pukulannya. Meskipun kekuatannya telah meroket setelah melakukan demonisasi, itu masih jauh dari kekuatan destruktif dari iblis sapi dan iblis harimau yang sebenarnya. Kalau tidak, pukulan biasa darinya sudah cukup untuk menghancurkan iman abadi dan jubahnya hingga berkeping-keping. Namun, dia berada di kaki gunung Great Buddha. Bahkan di menara penindas iblis, dia tidak berani menggunakan kekuatan dasmonnya secara sembarangan. Siapa yang tahu apakah kakak senior dan junior biksu Dauntless sedang mengawasi di sini atau tidak? Jika dia tidak bisa menghancurkan pertahanan iman abadi secepat mungkin, tokoh-tokoh kuat di biara mungkin akan datang menyelamatkannya, dan dia tidak akan bisa memberinya pelajaran yang kejam. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup. Ikan kayu itu membuka mulutnya lagi, mencoba menelan Li Qingshan. Pada saat yang sama, palu ikan kayu diam-diam berputar di belakangnya, terbang menuju bagian belakang kepalanya. Ukurannya hanya sama dengan palu ikan kayu biasa. Jika dia ceroboh, akan sangat mudah baginya untuk tertipu. Li Qingshan melompat dan menghindari gigitan ikan kayu itu. Dia mengulurkan tangan ke belakang bahkan tanpa menoleh ke belakang, dan palu ikan dari kayu mendarat di tangannya. Kemudian dia dengan sigap turun sambil menginjak-injak ikan kayu itu dengan kejam. Kedua artefak misterius itu bergetar hebat, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengekangannya. Setelah melakukan demonisasi, kedua artefak misterius ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Li Qingshan tersenyum dan mengeluarkan pedang yang tampak aneh dari 100 kantong harta karunnya. Itu adalah pedang iblis pengkhianat. Bola mata di gagang pedang berputar dan menatap Iman abadi. Iman abadi merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya terlihat. Dalam penglihatan Li Qingshan, dia melihat pemandangan yang berbeda. Ia merasa penglihatannya telah melewati lonceng emas, tubuh emas, dan bahkan kulit, daging, dan tulang. Dia melihat sesuatu yang lebih mendasar. Dia melihat sifat iblis di hati Iman abadi, kumpulan kabut hitam. Setiap orang memiliki sifat jahat di dalam hati mereka. Meskipun Iman abadi adalah seorang murid Buddha, dia serakah dan mudah marah. Sifat Buddhisnya berada di atas sifat orang biasa. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan berhenti di lapisan lonceng emas Iman abadi. Bola mata aneh di gagang pedang iblis pengkhianat bergetar. Tiba-tiba, Li Qingshan melihat garis hitam samar di lonceng emas. Namun, dia tidak dapat melihat apapun dengan mata telanjangnya, dan dia juga tidak dapat mendeteksi apapun dengan akal sehatnya. Apa itu? Sambil berpikir, Li Qingshan mengayunkan pedang iblis pengkhianat dan mencoba menebas sepanjang garis hitam. Ada kilatan cahaya. Iman abadi baru saja hendak mengejek usaha sia-sia Li Qingshan ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya.
Jubahnya telah dibelah secara diam-diam, memperlihatkan dada dan perutnya serta dagingnya yang putih dan gemuk. Ada kilatan cahaya, dan lonceng emas menghilang. Jubah itu telah kehilangan kemampuan perlindungannya. Bagaimana ini mungkin? Lonceng emasku memiliki energi misterius yang melindungi. Ini pasti suatu kebetulan. Mata Iman Abadi membelalak. Dia tidak percaya bahwa artefak misterius pelindung telah dihancurkan secara diam-diam. Li Qingshan menatap pedang iblis pengkhianat di tangannya dan memuji, pedang yang bagus. Jadi garis hitam itu adalah tempat celah jubahnya. Dia agak terkejut. Setelah mendapatkan pedang ini, dia belum mempelajarinya dengan benar. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki kemampuan seperti itu. Nama asli pedang iblis pengkhianat adalah mata jahat. Aspek terkuatnya bukanlah seberapa tajam bilahnya atau seberapa kuat bilahnya. Sebaliknya, ia bisa menggunakan matanya untuk melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti cacat yang ada pada benda itu sendiri. Lietu mengandalkan kemampuan ini untuk membunuh Jenderal Iblis yang kuat dalam satu serangan dan mengambil hati iblisnya. Namun, tanpa hati iblis yang cocok sebagai muridnya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari kemampuan ini. Setelah itu, Lietu bergabung dengan pedang dan menggunakan hati iblisnya sendiri untuk menganugerahkan muridnya, tapi dia mengigau, dan dia terjebak di menara penindas iblis, terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan duoge gila. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan pedang sama sekali. Setelah itu, dia meninggal, dan pedang iblis pengkhianat berakhir di tangan Li Qingshan. Awalnya, menghasilkan pedang iblis pengkhianat bukanlah hal yang mudah. Jika kaum iblis biasa mendapatkan pedang itu, mereka harus menggosok dan memurnikannya siang dan malam. Setidaknya butuh beberapa bulan sebelum mereka bisa melepaskan kekuatannya. Namun, sifat iblis yang dimiliki Li Qingshan terlalu murni dan kuat. Dia sama sekali tidak takut dengan karakteristik pedang iblis pengkhianat, itulah sebabnya pedang itu dinamai iblis pengkhianat. Seolah-olah pedang iblis pengkhianat telah bertemu dengan seorang master yang memahaminya, pedang itu bersedia melayaninya. Sebelum Li Qingshan dapat mempelajarinya dengan cermat, Pina menyerahkan kekuatannya. Sama seperti tidak ada orang yang sempurna, jubah pelindung lonceng emas dari Iman Abadi sebenarnya tidak sesempurna kelihatannya. Sebaliknya, mereka memiliki kekurangan. Khususnya, setelah secara langsung memblokir pukulan dan serangan telapak tangan Li Qingshan, kekurangan ini menjadi semakin jelas. Namun, mereka masih belum terlihat dengan mata telanjang. Namun, dengan pedang iblis pengkhianat di tangan, Li Qingshan bisa melihat kekurangannya. Itu seperti pertarungan antara dua pasukan. Mereka menghadapi benteng alami di mana satu orang dapat bertahan melawan 10.000 orang. Jika mereka melancarkan serangan frontal, mungkin bahkan 100.000 tentara akan berjuang untuk muncul sebagai pemenang. Namun, selama mereka menemukan pemandu yang cocok dan menemukan jalan sempit dan berliku yang tidak diketahui siapapun, mereka hanya perlu mengirimkan sekelompok tentara elit, dan mereka akan mampu mengalahkan musuh. Pedang iblis pengkhianat mengambil peran sebagai pemandu ini. Li Qingshan, jangan datang ke sini. Ini adalah biara Cande Vanaga. Kamu tidak bisa membunuhku. Iman Abadi tampil berani. Dia mendorong kekuatannya dengan putus asa, dan tubuh emasnya bersinar lebih terang. Dia mengerang dalam hati, jadi identitas asli Li Qingshan ini adalah kaum iblis. Sekarang setelah aku melihat wujud aslinya, dia pasti tidak akan membiarkanku kabur. Dia akan membungkamku. Jika saya mengetahuinya lebih awal, mengapa saya begitu marah padanya hanya karena beberapa patah kata? Dia marah pada Li Qingshan bukan hanya karena dia berpikiran sempit, tetapi juga karena dia yakin dia lebih unggul. Dia memandang Li Qingshan seperti kura-kura di dalam toples, mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak pernah berpikir dia benar-benar bisa memaksanya ke dalam situasi seperti itu di bawah pengepungan begitu banyak orang. Li Qingshan tersenyum tipis dan menutup matanya. Dia mengirimkan indera jiwanya ke dalam pedang iblis pengkhianat, dan mata jahat di gagangnya menghasilkan riak cahaya jahat. Setelah itu, dia melihat bahwa cahaya keemasan dari Iman Abadi telah meredup. Bintik-bintik hitam muncul di tubuh emasnya, yang merupakan titik lemah dari tubuh emas. Bahkan ada beberapa bintik hitam di antara mereka, yang tampak sangat gelap. Sebuah pembukaan. Li Qingshan mengambil satu langkah, dan pedang iblis pengkhianat bergerak maju tanpa bisa dihentikan, menembus ruang dan menusuk salah satu titik hitam. Li Qingshan membuka matanya lagi, tapi yang dia lihat hanyalah tubuh emas yang bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak ada flek hitam atau flek hitam sama sekali. Namun, saat ujung pedangnya mencapai, tubuh emas itu menjadi penuh dengan retakan. Li Qingshan tersenyum dan menuangkan seluruh kekuatan dan ki spiritualnya ke dalam pedang. Ujung pedang menusuk ke dalam. Dentang, seperti suara pecahan logam, tubuh emas Buddha yang tidak bisa dihancurkan itu hancur dan berserakan. Iman Abadi seperti kepiting yang kehilangan cangkangnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang mendominasi. Saat Iman Abadi mendorong ikan kayu itu dengan sekuat tenaga, dia buru-buru meraih 100 kantong harta karunnya. Dia masih memiliki banyak jimat kuat yang tersembunyi, yang cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, saat jari-jarinya menyentuh kantong 100 harta karun, ujung pedang yang dingin menempel di lehernya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Qingshan akan mampu menembus dua lapisan pertahanannya dengan begitu cepat dan mudah. Akibatnya, dia tidak siap mental sama sekali dan tidak banyak menggunakan tekniknya. Ini juga merupakan tanda kurangnya pengalaman dalam pertempuran.
Jika kamu bergerak lagi, kepalamu akan terpisah. Kata Li Qingshan. Iman abadi merasakan sakit di lehernya, dan cairan hangat mengalir ke bawah. Dia langsung tidak berani bergerak lagi. Melihat mata merah gelap itu, ekspresinya bergerak-gerak. Ekspresinya terlihat seperti ingin menangis dan tertawa di saat yang bersamaan. Dia yakin Li Qingshan ingin membunuhnya untuk membungkamnya, dan ingin mengucapkan kata-kata yang menyanjung untuk memohon agar hidupnya. Dia sering mendengar kata-kata seperti ini, tapi saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gemerincing, gemerincing. Rantai penindas iblis jatuh, mengikat Iman abadi seperti pangsit dan menggantungnya di menara penindas iblis. Iman abadi memaksa dirinya untuk tenang. Jika kamu membunuhku, kamu sendiri tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika kamu tidak ingin memprovokasiku untuk benar-benar membunuhmu, diamlah. Iman abadi segera tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi secercah harapan muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak berani membunuhku. Dia berpikir dengan kejam, saat aku keluar, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah orang rendahan yang menerima suap. Kamu melakukannya sendiri, jadi kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Awalnya aku tidak ingin memperhatikanmu, tapi kamu mengejarku tanpa henti dan menolak melepaskanku. Anda bahkan berani meniru orang lain dan mempermainkan kata-kata. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Ada pepatah di kampung halaman saya, jangan jadikan sikap low profil saya sebagai modal untuk pamer. Pernahkah kamu mendengarnya? Iman abadi tentu saja tidak berani menjawab. Li Qingshan mengeluarkan cambuk dari 100 kantong harta karunnya. Ini hanyalah alat spiritual tingkat tinggi, dan dia lupa dari mana dia mendapatkannya. Ditambah lagi bahwa dia tidak pandai menggunakan cambuk, dia tidak menyangka akan bisa menggunakannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya hari ini. Dia menggenggam pegangannya, mengguncangnya dengan keras, dan mengayunkannya ke kepalanya sebelum memukulnya dengan keras. Dengan tanda berdarah langsung muncul di tubuh Iman abadi. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menjerit seperti babi yang disembelih. Meskipun dia terikat, dia masih memiliki ki spiritual untuk melindungi tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak terlalu lemah. Namun, cambuk Li Qingshan mengandung kekuatan penekan iblis. Dengan iblis di dalam hatinya, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Iman abadi dikutuk lagi. Li Qingshan tertawa keras, dan mengacungkan cambuknya seperti naga atau ular, dengan keras mencambuk Iman abadi. Dia merasakan kesenangan yang luar biasa di dalam hatinya, dan merasa bahwa Seng Qi sedang menyerang menara penindas iblis di luar, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Karakteristik khusus dari menara penindas iblis ini adalah semakin kuat sifat iblis dari orang yang ditekan, maka akan semakin kuat pula. Meskipun Iman abadi adalah orang rendahan, dan tidak memiliki sifat iblis yang dalam, sifat iblis Li Qingshan sendiri terlalu kuat. Berada di dalam, menara penindas iblis ini sangat kokoh, belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasakan getaran datang dari bawah kakinya. Jika senior yang menciptakan patung penindas iblis bahkan tidak memiliki dasar ketika ia menciptakan pagoda penindas iblis, dan bisa dengan santai menggalinya, maka penindasan iblis macam apa yang perlu dibicarakan? Amitabha, apa yang terjadi? Chapter 593. Tuan ada di sini. Kepala biksu ada di sini. Para biksu berteriak. Beberapa memanggil guru, sementara yang lain memanggil biksu kepala. Pada saat yang sama, mereka mendengar tangisan menyedihkan dari Iman abadi di menara penindas iblis. Itu berantakan. Yuan mengerutkan alisnya dan melepaskan tekanan tak berbentuk. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Kebajikan abadi, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Seorang biksu parubaya dengan penampilan jujur keluar. Tuan, saya juga baru saja tiba. Sepertinya kakak senior Iman abadi berselisih dengan seseorang bernama Li Qingshan, jadi dia memerintahkan kita untuk menangkapnya. Akibatnya, Li Qingshan memanggil menara ini dan menjebak mereka bersama-sama. Biksu kebajikan abadi terkenal karena kejujurannya di halaman urusan sekuler, itulah sebabnya pencerahan jauh paling mempercayainya. Akibatnya, dia menceritakan kepadanya apa yang telah dia lihat dan dengar. Dia tidak mendengarkan Iman abadi dan menggambarkan Li Qingshan sebagai orang berdosa. Li Qingshan, jantung pencerahan jauh berdetak kencang. Di masa lalu, ketika Wan Will pertama kali memasuki biara Cande Vanaga, dia juga berada di aula besar. Dia memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap pria keras kepala ini. Setelah itu, ketika Wan Will kembali, kepala biara secara pribadi melakukan penjahitan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Qingshan. Dia bahkan mengira dia masih dikurung di aula penindas iblis, tapi ternyata, dia sudah keluar. Entah kenapa, dia datang ke halaman urusan sekulerku dan mulai bertarung dengan Iman abadi lagi. Mendengar tangisan menyedihkan dari Iman abadi, pencerahan jauh menjadi sedikit marah. Dia justru berani menghajar muridnya tepat di hadapannya. Bukankah dia terlalu meremehkannya, kepala biksu di halaman urusan sekuler? Dengan lambaian jubah biksunya, di awalnya mengira menara itu akan dikirim terbang, tetapi yang mengejutkan, menara penindas iblis tidak bergeming sama sekali. Pencerahan jauh juga terkejut. Teknik apa ini? Sebenarnya itu sangat sulit. Pada pandangan pertama, dia hanya merasa seperti dipenuhi dengan ki iblis. Tampaknya seperti teknik iblis, tetapi juga memiliki kesungguhan yang sangat berlawanan dengan Dharma Buddha, menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia sebenarnya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya.
Dia memisahkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia memunculkan avatar Raja Penjaga yang tingginya beberapa meter, membentangkan sepasang lengan berotot. Dia memeluk pagoda penekan iblis dengan erat dan menariknya ke atas. Kekuatan Vajra yang luar biasa melebihi 10.000 kati. Pagoda penekan iblis berguncang sejenak sebelum diangkat sedikit demi sedikit. Li Qingshan menyingkirkan cambuknya dan mendengus dingin. Dia segera duduk bersila. Hati iblisnya bersinar dengan cahaya merah tua, dan di menkinya mengepul. Ia membubung ke langit, seolah ingin menerobos pagoda penekan iblis. Namun, semakin dia menstimulasi hati iblisnya dan melepaskan sifat iblisnya, semakin besar pagoda penekan iblisnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan patung penekan setan, menyebabkan pagoda penekan setan tumbuh beberapa kaki lebih tinggi. Zhu Yuan menolak menyerah. Keduanya sempat terjebak dalam kebuntuan beberapa saat. Kemudian, dengan ledakan yang keras, mereka menekan tanah dengan kuat. Semua biksu berteriak ketakutan. Mereka awalnya mengira dengan bantuan Juan Yuan, dia akan dapat menangkap Li Qingshan dengan mudah. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan inkarnasi Vajra, dia tetap tidak dapat mengguncang pagoda aneh ini. Pencerahan jauh tanpa daya membubarkan tubuh emasnya. Meskipun dia memiliki teknik ampuh lainnya, dia yakin bisa menembus pagoda ini. Namun, jika dia melakukan itu akan menimbulkan banyak gangguan. Jika sektenya terbakar, itu akan merusak reputasi biara Chandeva Naga. Li Qingshan ini sebenarnya sangat mengesankan. Dia benar-benar dapat melawan tubuh emasku hanya dengan kultivasi pada kesengsaraan surgawi pertama. Dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Tuan Li, silakan keluar. Bagaimana murid saya telah menyinggung perasaan Anda? Mengapa Anda tidak memberitahu biksu yang tidak punya uang ini tentang hal itu? Beku yang tidak mempunyai uang ini akan menangani hal ini dengan tidak memihak. Petik 2. Kalian para beku terlalu mementingkan diri sendiri. Kamu menindasku karena aku sendirian. Jika aku keluar, aku akan dipermalukan olehmu lagi. Suara Li Qingshan terdengar dari pagoda, dan semua biksu sangat marah. Mempermalukanmu, itu mungkin sedikit tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh biksu yang tidak punya uang ini. Petik 2. Penampilan adalah kehampaan. Anda tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Apakah Anda tidak memahami prinsip ini, Guru? Amitabha, beku yang tidak punya uang ini telah mempelajari pelajarannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya bagaimana murid saya mempermalukan Anda? Jika dia benar-benar bersalah, biksu yang tidak punya uang ini bersedia meminta maaf atas nama Anda. Petik 2. Tuan ini benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Dia jauh lebih baik daripada murid rendahanmu. Apapun, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Petik 2. Li Qingshan kemudian memberitahunya bagaimana dia menjadi murid sekuler, bagaimana dia mendengar bahwa murid sekuler perlu memberi hadiah, dan bagaimana dia membuat marah iman abadi dengan mengatakan, murid Buddha juga menerima suap. Setelah itu, dia memberitahunya bagaimana iman abadi dengan sengaja mempersulitnya. Dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Ketika pencerahan jauh mendengar kata-katanya yang jujur, dia mulai mempercayainya. Dia sudah lama mendengar tentang masalah iman abadi yang menerima hadiah, tetapi karena dia fokus pada kultivasi, dia tidak memikirkan masalah sekecil itu. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi hari ini, namun pada akhirnya, dia tidak sepenuhnya yakin. Bagaimana biksu yang tidak punya uang ini bisa mempercayai cerita sepihakmu? Cerita sepihak, bukan hanya kami yang hadir. Kamu bisa bertanya pada murid sekuler saudara Wang dan lihat apakah aku berbohong. Sejak para biksu menyerbu masuk, kakak senior Wang dan dua murid sekuler lainnya mundur ke satu sisi untuk menonton pertunjukan. Ketika kakak laki-laki Wang mendengar Li Qingshan menyebut dia terkejut. Dia diam-diam mengutuk Li Qingshan karena menggigit tangan yang memberinya makan, menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Dia berjalan dengan enggan dan membungkuk menuju pencerahan jauh. Salam untuk kepala biksu. Jangan ragu untuk memberitahuku. Tidak perlu khawatir, juga tidak perlu menyembunyikan apapun. Biara Chandeva Naga memiliki banyak cara untuk memverifikasi kebenarannya. Yang bisa dilakukan oleh kakak senior Wang hanyalah berkata, saat ini, tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Li Qingshan. Hanya saja kakak senior Iman Abadi dan aku hanya berinteraksi untuk sopan santun antar sesama murid. Kami tidak menerima suap. Li Qingshan berbicara dengan tidak pantas terlebih dahulu, itulah sebabnya kakak senior Iman Abadi menjadi marah tanpa alasan. Meski dia takut berbohong di hadapan pencerahan jauh, dia tetap berpihak pada Iman Abadi. Dia kesal dengan Li Qingshan di dalam. Bahkan jika kami benar-benar menyuapnya, apa hubungannya dengan Anda? Kerutan di dahi pencerahan jauh semakin dalam. Dengan kata lain, Iman Abadi benar-benar sudah keterlaluan. Tuan Li, biksu yang tidak punya uang ini sudah memahami keseluruhan ceritanya. Anda bisa keluar. Memahami saja tidak cukup. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi ini? Murid mudaku telah bertindak tidak pantas saat ini, melanggar peraturan dan ketentuan biara Chandeva Naga, jadi dia harus dikirim ke halaman disiplin untuk dihukum. Beku yang tidak punya uang ini meminta maaf kepadamu. Jika Anda ingin menjadi murid sekuler, maka itu adalah kehormatan dari halaman urusan sekuler saya. Pencerahan jauh menghela nafas dan membungkuk sedikit. Li Qingshan diam-diam memuji. Biksu tua ini sungguh murah hati. Dia bukanlah seseorang yang akan mengganggu orang lain tanpa henti.
Dia segera menarik sifat iblisnya dan kembali ke bentuk manusianya sebelum menghalau menara penindas iblis dengan lambaian tangannya. Iman abadi sudah berada di ambang kematian karena pencambukan. Tubuhnya berantakan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak lagi. Sambil berpikir, Li Qingshan menghilangkan rantai penindasan iblis, dan dia terjatuh ke tanah. Kakak senior iman abadi. Semua biksu berteriak, menatap Li Qingshan dengan marah. Meskipun iman abadi adalah penjahat standar di mata Li Qingshan, dia terampil dalam menangani urusan dunia sekuler. Dia selalu bermurah hati kepada sesama muridnya. Dia juga tidak mengambil semua hadiah yang dia terima untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia membaginya dengan semua orang, itulah sebabnya dia bisa memerintah begitu banyak orang. Para murid dari halaman urusan sekuler semuanya mengaguminya. Meskipun budidaya mereka melampaui dirinya, mereka tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi kakak senior pertama. Pencerahan jauh menyapu tangannya dan menyapu iman abadi ke sisinya. Cahaya keemasan memancar, dan luka iman abadi segera sembuh. Dia perlahan membuka matanya dan berseru, "Tuan." Iman abadi, kamu selalu pintar dan tajam, jadi kenapa kamu melakukan sesuatu yang begitu bodoh hari ini? Benar saja, guru menangani masalah ini dengan tidak memihak. Saya mengagumi Anda, sedangkan untuk menjadi murid sekuler, tidak apa-apa jika saya tidak melakukannya. Li Qingshan mengatupkan tangannya sebelum melangkah keluar dari halaman urusan sekuler. Iman abadi menatap punggung Li Qingshan. Matanya dipenuhi kebencian. Dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini dalam hidupnya, dan itu terjadi tepat di depan begitu banyak senior dan junior. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata dengan agak melengking, "Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia orang iblis." Apa, Iman abadi, Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Petik 2. Pencerahan jauh merasa khawatir. Dia segera menggunakan indera jiwanya untuk memeriksa Li Qingshan, tetapi di bawah pengaruh patung penindas iblis, Li Qingshan tidak mengeluarkan sedikit pun ki iblis. Iman abadi berkata dengan mata memerah, "Saya secara pribadi menyaksikan dia menjadi iblis. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa melewati jubah dan avatar emas saya dengan begitu mudah? Jika saya berbohong, saya bersedia tenggelam ke dalam neraka yang tidak dapat dipecahkan dan menderita penderitaan malapetaka abadi." Ekspresi pencerahan jauh berubah. Jika seorang murid Buddha berani bersumpah seberat itu, pada dasarnya itu tidak mungkin salah. Demon Fog adalah musuh aliran Buddha. Jika Li Qingshan adalah iblis, maka mereka akan menangkapnya terlepas dari apakah dia benar atau salah. Mereka akan langsung membunuhnya atau mengirimnya ke aula penindasan iblis. Namun, Li Qingshan menutup telinga terhadap semua ini dan terus melangkah maju. Pencerahan jauh berseru, "Mohon tunggu, Tuan Li. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, Tuan?" Li Qingshan merasakan pergelangan tangannya menegang, dicengkeram erat oleh pencerahan jauh. Jika dia tidak menyebutkan nama biksu yang tidak marah hari ini, dia mungkin tidak akan bisa membebaskan diri. Dia menghela nafas dalam hati, "Guru, oh guru, Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Ada beberapa hal yang perlu Anda klarifikasi. Bolehkah saya bertanya, Tuan Li, teknik sekte atau sekte mana yang baru saja Anda gunakan?" Li Qingshan berkata, "Ini jelas merupakan dharma agama Buddha Ortodoks. Dan, itu adalah dharma tertinggi dari biara Chandeva Naga. Saya telah berkultivasi agama Buddha sejak saya masih muda. Sudah lebih dari 300 tahun, jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa aliran agama Buddha saya memiliki teknik yang begitu kuat. Sebaliknya, saya merasa itu dipenuhi dengan ki iblis, seperti keajaiban kaum iblis." Petik 2. Li Qingshan tersenyum. "Tuan, Anda akan mendengarkan cerita dari sisi saya lagi. Saya juga bersedia bersumpah bahwa jika saya adalah kaum iblis, saya akan bersedia tenggelam ke dalam neraka yang tidak dapat dipecahkan dan menderita penderitaan bencana abadi." Petik 2. Pencerahan jauh ragu-ragu. Dia melirik melewati pergelangan tangan Li Qingshan dan tiba-tiba berhenti. Dia bertanya, bagaimana kamu mendapatkan rangkaian tasbih ini?" Rangkaian tasbih sepertinya tidak ada yang istimewa, tetapi pencerahan jauh mengingatnya dengan sangat jelas. Ini jelas merupakan milik pribadi senior di pegunungan belakang itu. Bagaimana itu bisa sampai di tangan Li Qingshan? Li Qingshan berkata, "Seseorang memberikannya kepadaku." Mustahil. Pencerahan jauh memahami betapa pentingnya rangkaian tasbih ini bagi senior tersebut. Ini pada dasarnya bisa digunakan sebagai warisan. Dia tidak akan pernah memberikannya begitu saja. Jika dia tidak memberikannya, apakah dia mencurinya? Pencerahan jauh berpikir, itu bahkan lebih mustahil lagi. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencuri sesuatu dari senior itu? Jika senior itu benar-benar memberikannya kepada orang ini dengan sukarela, maka jangan beritahu saya. Li Qingshan berkata dengan penuh arti, "Guru, apakah menurut Anda saya datang ke halaman urusan sekuler untuk menjadi murid sekuler karena saya bosan?" Pencerahan jauh perlahan melepaskan tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Biksu malang ini mengerti. "Silakan pergi, Tuan." Li Qingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. "Terima kasih Tuan." Dia melangkah ke arah kota Clear River. Menguasai. Iman abadi berseru, dipenuhi keengganan. Pencerahan jauh menggelengkan kepalanya perlahan, menyatakan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia menyaksikan sosok Li Qingshan perlahan menghilang di kejauhan. Entah anak ini manusia atau iblis, orang itu yang akan menjadi hakimnya.
Chapter 594. Markis baru dari Rui. Li Qingshan meninggalkan sekitar Gunung Great Buddha dan segera lepas landas ke udara. Dia melihat kembali ke Gunung Great Buddha di kejauhan dan sepertinya melihat sosok Little N di puncak gunung, tapi sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Titik. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras, gunung-gunung tidak akan pernah berubah, dan air akan selalu mengalir. Suaranya terus bergema di seluruh pegunungan. Ribuan orang percaya di bawah ini mengangkat kepala dan menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Li Qingshan terkekeh beberapa kali sebelum berbalik dan lepas landas. Dia melaju sepanjang jalan tanpa berhenti sama sekali, kembali ke Komando Rui dalam sehari semalam. Dia pergi melapor ke Gu Yanning terlebih dahulu, tapi dia tidak pergi ke penjaga Hawk Wolf. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat dia berkultivasi dan berteriak dengan keras. Komandan Gu, saya, Li Qingshan, datang untuk mencari audiensi. Beberapa saat kemudian, sebuah gerbang terbuka dalam formasi, dan Li Qingshan terbang ke danau kecil. Dia melintasi lebih dari 100 km bunga teratai dan tiba di paviliun tepi air mendengarkan angin. Gu Yanning sudah menunggu di balkon di atas danau. Dia tersenyum dari jauh. Kamu sudah pergi cukup lama. Li Qingshan tiba di balkon dan tertarik. Dia melihat Gu Yanning dengan pakaian seputih salju, berdiri tertiup angin dengan anggun. Dia jauh lebih mempesona dibandingkan wanita biasa. Namun, ketika dia mengingat percakapan mereka terakhir kali, dia langsung menepis pikirannya. Dia selalu menjadi orang yang fleksibel. Dia tidak pernah begitu setia seperti Hua Sengshan. Ditambah dengan fakta bahwa dia sudah berjanji padanya terakhir kali, semakin sedikit alasan baginya untuk berubah pikiran. Dia berkata dengan tenang, saya mengalami beberapa masalah kecil, jadi butuh waktu. Gu Yanning tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresinya dan mendengarkan kata-katanya. Dia berhenti khawatir. Dia benar-benar pria yang berani. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Setelah berpikir sejenak, Li Qingshan tersenyum. Saya pikir keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berencana meminta bantuan saya? Tidak perlu terburu-buru. Ini belum waktunya. Gu Yanning mengetukkan tangannya dengan lembut menggunakan kipas lipatnya. Dia sepertinya sudah merencanakan semuanya. Li Qingshan berkata, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu yang kecil. Jangan ragu untuk memberitahuku. Saya telah mengalami banyak pertempuran, besar dan kecil, dan telah mengumpulkan banyak rampasan perang. Namun, bagaimana cara menjual rampasan perang ini dan mengubahnya menjadi kekuatan saya sendiri adalah sebuah masalah. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide. Petik 2. Setelah bertukar pukulan dengan iman abadi, Li Qingshan menyadari bahwa dia masih terlalu lemah sebagai manusia. Jika dia tidak mempelajari patung penindas iblis, iman abadi, yang memiliki naluri bertarung yang sangat buruk, akan mampu memaksa Li Qingshan terpojok hanya dengan beberapa artefak. Demonifikasi dan pedang iblis pengkhianat adalah kartu asnya. Dia tidak berencana menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dia ingin mendapatkan beberapa alat sulap yang ampuh. Faktanya, dia tidak kekurangan alat sihir, tapi dia tidak berani menggunakannya dengan santai. Ibarat menjaga tambang emas, tapi tidak bisa menambangnya. Itu bukan masalah. Sebenarnya, meskipun Anda tidak menyebutkannya, saya ingin membicarakannya dengan Anda. Ada banyak sumber daya di bawah tanah. Jika kami dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik, keuntungannya akan lebih besar daripada Anda bisa membayangkan. Tentu saja itu yang terbaik. Li Qingshan tersenyum. Sesuatu yang sangat sulit baginya ternyata sangat mudah bagi Gu Yanning. Dengan koneksinya, dia secara alami memiliki metode untuk menangani rampasan perang ini. Namun, ini adalah satu-satunya cara agar mereka dapat memiliki dasar kerjasama. Li Qingshan mengambil sebagian dari rampasan perang. Di antara benda-benda itu, ada 5 artefak misterius, yang semuanya dia peroleh dari 100 kantong harta karun para pembudidaya inti emas dalam pertempuran di Gunung Burial Mound. Tidak ada kekurangan senjata yang diandalkan oleh para petani untuk membuat nama mereka terkenal. Begitu 1 atau 2 di antaranya bocor, akan segera diselidiki. Selain itu, ada juga banyak item lain-lain seperti pil dan metode budidaya. Jika dijumlahkan, nilainya cukup besar. Benar saja, kamu mendapat untung yang cukup banyak. Namun, bukan itu saja kan? Karena kamu ingin berdagang, keluarkan semuanya. Adikku, Qingshan, bukannya aku serakah akan hal-hal ini. Petik 2. Kata Gu Yanning. Bahkan para penggarap inti emas pun akan iri dengan barang-barang ini, tetapi barang-barang itu bukan apa-apa baginya. Li Qingshan berkata dengan tidak setuju, sepertinya kamu tidak tahu apa yang kuinginkan. Dalam hal perdagangan, Anda harus melihat apakah harganya tepat. Petik 2. Gu Yanning membuka lipatan kipas lipatnya dan melambaikannya dengan ringan, saya jamin Anda akan puas. Li Qingshan memandangnya sebentar, baiklah kalau begitu. Ini, ambil semuanya. Petik 2. Dia mengambil semua rampasan perang yang dia kumpulkan dalam sekali jalan. Di antaranya, ada segalanya, metode budidaya, formasi, artefak misterius, artefak roh, pil, jimat, dan lainnya. Dia hanya menyimpan beberapa jimat ungu untuk pertahanan diri. Gu Yanning membacanya sebentar dan memperkirakan secara kasar nilainya.
Dia kadang-kadang mengomentari artefak misterius tertentu atau metode budidaya tertentu, lalu menerima semuanya dan memasukkan semuanya ke dalam kantong 100 harta karunnya. Li Qingshan berkata, di mana barang-barangku? Gu Yanying berkata, saya tidak membawa barang-barang ini. Ayo kita lihat Arsenal of Arms. Arsenal senjata. Tentunya Anda tidak bisa begitu saja membeli barang yang saya suka dan memberikannya kepada saya. Petik 2. Di masa lalu, senjata resmi pertama Li Qingshan berasal dari Arsenal of Arms. Setelah itu, setelah dia memulai jalur kultivasi, dia berhubungan dengan mereka beberapa kali lagi. Dia mengetahui bahwa Arsenal of Arms sangat berpengaruh, pada dasarnya memonopoli penjualan berbagai artefak di seluruh Komando Rui. Jika dia ingin menemukan beberapa artefak misterius yang cocok, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Namun, jika dia ingin membeli sesuatu dari sana, harganya akan jauh lebih tinggi. Gu Yanying berkata, tidak perlu melakukan itu. Mereka berdua meninggalkan paviliun tepi air mendengarkan angin dan tiba di kota Komando Rui bersama-sama. Sebagai pusat dari seluruh Komando Rui bahkan lebih luas daripada prefektur Clear River. Tembok kota membentang beberapa puluh kilometer, dan bangunan dengan berbagai gaya menjulang tinggi hingga ke awan. Sebagian besar terbuat dari kayu dan batu, memberikan kesan kuno, namun pada saat yang sama, dipenuhi dengan warna-warna yang fantastis. Mereka tidak lagi memberikan kesan kota kuno. Bahkan mungkin kota-kota modern tidak dapat menandingi mereka dalam hal kemajuan dan kenyamanan. Li Qingshan dapat dengan jelas melihat gerbong kayu yang menyerupai tram meluncur di sepanjang jalan, berhenti dari waktu ke waktu dan melepaskan sekelompok orang. Jelas sekali, ini adalah hasil karya aliran Mohisme. Saat ini hari sudah senja, dan lentera baru saja dinyalakan. Namun, yang menyala bukanlah cahaya lilin, melainkan setitik cahaya spiritual, seolah-olah bola petir muncul dari udara tipis. Bintik-bintik cahaya tersebar di jalan-jalan yang bersilangan dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, kota Komando Rui telah tenggelam ke dalam lautan bintang. Sungguh luar biasa. Ini jelas merupakan formasi yang menyelimuti seluruh kota Komando Rui. Manusia yang tinggal di sana sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, hal itu membuat Li Qingshan takjub di langit. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa seluruh kota Komando Rui dihiasi dengan lentera dan pita seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Dia bertanya, apakah ini semacam festival saat ini? Gu Yanying berkata, oh benar, kamu masih belum tahu. Markis Rui yang baru telah menjabat. Kamu akan bisa menemuinya malam ini. Malam ini, ada perjamuan di kediaman Marquis of Rui malam ini. Kamu bisa ikut denganku. Kenapa aku ingin ikut bersenang-senang? Pangeran dari keluarga kekaisaran provinsi naga ini tidak bisa dibandingkan dengan Jiangfu. Sebaiknya kamu mempertimbangkannya. Dengan itu, Gu Yanying terbang ke bawah. Li Qingshan merenung sejenak sebelum mengejarnya. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Chapter 595. 5 artefak misterius. Keduanya tiba di depan sebuah gedung yang tingginya beberapa puluh meter. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat kepalanya berbentuk seperti pedang tajam, mengarah ke langit. Cahaya biru keperakan mengalir melaluinya, dan 3 kata, Arsenal of Arms muncul. Gu Yanying masuk, dan Li Qingshan mengikuti dari belakang. Begitu dia melangkah melewati pintu, bahkan sebelum dia bisa melihat sekeliling, seorang petugas segera datang untuk menerimanya. Ketika dia melihat Gu Yanying, dia pertama kali terkejut sebelum menjadi penuh rasa hormat. Bu, Anda datang untuk pemeriksaan. Dia berseru dengan keras, dan dalam sekejap, hampir 100 petani turun dari atas dan bawah. Mereka berkata bersama-sama, bawahan Anda menyambut Anda, Bu. Li Qingshan awalnya mengira itu karena status Gu Yanying sebagai komandan White Hawk, tetapi ketika dia mendengar bagaimana Gu Yanying memanggilnya, dia merasa ada yang tidak beres. Mereka bukan pengawal Hawk Wolf, jadi mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai bawahan? Dan, sepertinya mereka tidak menerima tamu terhormat. Gu Yanying menjawab pertanyaannya, tidakkah kamu tahu bahwa Arsenal of Arms adalah milikku? Anda dapat memilih artefak misterius apapun yang Anda inginkan. Tidak ada tempat di seluruh Komando Rui yang memiliki lebih banyak artefak misterius selain di sini. Petik 2. Benar saja, kamu ahli dalam menghasilkan uang. Kamu kaya dan sombong. Li Qingshan tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia pertama kali mendengar Hua Sengshan menyebut namanya, dia mendengar dia menyebutnya sebagai Bos Gu. Baru sekarang dia mengerti maksudnya. Kalian semua bisa bubar, Wu Tua, bawa Komandan Li ke gudang di lantai atas untuk melihatnya. Gu Yanying melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Setelah itu, dia memberi perintah kepada seorang penggarap yayasan pendirian yang tampak jujur berusia 40-an atau 50-an. Dia kebetulan adalah penjaga toko Arsenal of Arms yang menerima tamu dari mana-mana. Penjaga toko, Wu Tua mau tidak mau mempelajari Li Qingshan. Gudang adalah tempat yang penting, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang luar masuk begitu saja. Bahkan jika dia menerima tamu terhormat, dia bisa saja mengundang mereka ke kamar pribadi. Namun, Gu Yanying secara pribadi telah memberinya perintah, jadi dia tidak berani melanggarnya. Ya Bu. Di bawah bimbingan penjaga toko tua Wu, mereka turun ke lantai paling atas. Dalam perjalanan, mereka melewati alarm yang tak terhitung jumlahnya dan membuka beberapa pintu lagi. Baru saja, mereka masuk ke kas Arsenal. Dengan kemampuanku,
Tidak sulit bagiku untuk menerobos formasi luar ini, tapi aku tidak tahu terbuat dari apa gerbang ini. Bahkan dengan pedang iblis pengkhianat di tangan, akan sulit untuk menembusnya, jika aku mencurahkan kekuatan pada mereka. Saat Li Qingshan memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan cahaya terang menyerbu ke arahnya, hampir membutakannya. Menyipitkan matanya, dia melihat bahwa itu adalah cahaya dari alat spiritual yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, memenuhi gudang. Penjaga toko Wu menutup pintu dan berkata, "Tuan, kami sudah sampai." Gu Yanying berkata, "Mari kita lihat artefak di dalamnya." "Ini, aku khawatir ini tidak pantas." Penjaga toko Wu ragu-ragu dan memandang Li Qingshan. "Jangan lakukan ini dan itu, cepat pergi." Gu Yanying mendesak sambil tersenyum. Suaranya sangat tenang, seolah dia sedang berbicara dengan teman lama, bukan dengan bawahan. Ya, penjaga toko Wu tidak punya pilihan selain pergi ke tembok di sisi timur. Dia membentuk segel tangan dan melantunkan mantra, dan dinding halus itu membuka pintu lain. Dia berbalik dan berkata, "Tolong." Akhirnya, Li Qingshan tiba di perbendaharaan arsenal yang sebenarnya. Melihat sekeliling, dia melihat hampir 100 benda berbeda ditempatkan di jendela. Di antaranya, ada pedang dan armor biasa, tapi ada juga berbagai macam benda aneh. Mereka semua tertutup oleh lapisan cahaya, dan mustahil untuk melihat cahaya spiritual mereka. Namun, Li Qingshan tahu bahwa setiap benda di sini adalah artefak misterius yang sangat langka, dan mungkin nilainya jauh lebih tinggi daripada gabungan artefak spiritual yang tak terhitung jumlahnya di luar. Penjaga toko tua Wu menyerahkan gulungan batu giok. Pikiran Li Qingshan memasukinya, dan di dalamnya ada informasi dari 100 artefak. Kalau dipikir-pikir, pelanggan biasa hanya bisa menggunakan gulungan giok ini untuk memutuskan apakah mereka ingin membeli atau tidak. Mereka tidak bisa langsung masuk ke perbendaharaan dan memilih yang asli. Gu Yanying melihat sekeliling dan berjalan ke bingkai jendela. Dia mengulurkan tangannya ke dalam, dan tangannya yang putih berkilau perlahan melewati lapisan cahaya. Saat dia menariknya keluar lagi, dia sudah memegang sepasang sarung tangan yang hampir transparan. Mereka bersinar dengan cahaya seperti kerudung. Itu adalah artefak misterius tingkat rendah. "Ayo, coba ini. Tuan, Anda memiliki mata yang bagus." Tangan gelombang cahaya, ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk diperkenalkan. Itu hanya dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan teknik pertarungan tipe air. Ini sempurna untuk rekan Daois ini. Penjaga toko Wu memperkenalkan teknik ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Dalam pertarungan hidup dan mati, menjadi sedikit lebih cepat bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati, apalagi, lebih banyak. Li Qingshan mengenakan sarung tangan, dan cahaya spiritual segera menghilang. Dia menemukan bahwa sarung tangan ini sangat ringan sehingga terasa seperti tidak ada apa-apa di sana. Bahkan sidik jari di sarung tangan pun terlihat jelas. Itu seperti danau biru, berwarna-warni dari jauh, tapi tidak berwarna di tangan. Saat dia memegang tangannya, bahkan indera perabanya tidak terpengaruh sama sekali. Benda yang begitu ringan, seberapa bergunakah benda itu? Dia sekali lagi memisahkan tangannya dan diam-diam mengedarkan energi spiritualnya. Dia baru saja berpikir ketika pusaran air kecil lahir. Seluruh prosesnya lancar dan tidak terkendali, seolah-olah kondisinya tepat. Li Qingshan sangat senang di hatinya. Dengan benda ini di tangannya, dia pasti mampu memunculkan kekuatan Ocean Wielding. Itu jauh lebih cocok untuk dia gunakan daripada pedang air berat. Jika dia mengenakan sarung tangan ini saat bertarung dengan iman abadi, dia cukup yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan jubah iman abadi dengan satu pukulan. Penjaga toko Wu juga terkejut di dalam hatinya. Meski pusaran air ini hanya sebesar ibu jari, namun suara siulannya seperti angin puting beliung, dan kekuatan yang dikandungnya kemungkinan besar mampu menembus pegunungan dan memecahkan bebatuan. Ini hanyalah sebuah eksperimen. Jika dia serius mengeksekusi tekniknya, lalu seberapa kuatkah teknik itu? Baiklah, ini dihitung 1. Li Qingshan berkata dengan tegas. Dia hanya memakainya di tangannya dan tidak melepasnya lagi sambil terus memilih. Dia berseru kagum dari waktu ke waktu. Dia merasa setiap artefak begitu kuat dan istimewa. Selain itu, pengenalan hampir setiap artefak berlangsung sangat lama, dan memperkenalkan segala macam informasi tentang artefak tersebut. Dia selalu menjadi seseorang yang pandai bertarung, jadi ketika dia melihat hampir setiap artefak, serangkaian taktik pertempuran yang dapat mengeluarkan kekuatan terbesar dari artefak tersebut secara otomatis muncul di benaknya, dan ini menghabiskan lebih banyak waktu. Kamu terlalu lambat. Jika kamu terus terlihat seperti ini, kamu pasti akan melewatkan jamuan makannya. Lebih baik biarkan aku memilih. Gu Yanying menunggu beberapa saat, lalu menutup kipas lipatnya dan mengulurkan tangannya. Li Qingshan hanya merasakan hembusan angin sejuk lewat, dan slip giok ada di tangannya. Dia tersenyum tak berdaya. Gu Yanying memeriksanya dengan serius. Meskipun artefak ini miliknya, dia tidak memahami semuanya, jadi kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Li Qingshan. Setelah beberapa saat, dia memilih liontin giok, ikat pinggang, baju besi lembut, dan sepasang sepatu bot. Masing-masing dari mereka secara alami adalah artefak, dan masing-masing memiliki kekuatan anehnya sendiri. Li Qingshan tentu saja tidak meragukan pandangan ke depan dan pengetahuannya, jadi dia hanya bisa menerimanya. Melihat profil cantiknya saat dia merenung dengan serius, mau tak mau dia merasa sedikit aneh. Seolah-olah dia diajak oleh pacarnya yang kaya untuk memilih pakaian yang pas dan mahal untuk pesta mewah. Li Qingshan tertawa pada dirinya sendiri.
Dia benar-benar tidak menyerah pada niat jahatnya, ya. Dia mengesampingkan pemikiran ini dan memakai semua barang yang telah dipilih Gu Yanying. Keseluruhan pribadinya tampak baru, dan semangat kepahlawanannya berkembang. Pakaian Komandan Li sangat keren. Penjaga toko tua Wu juga mengetahui nama dan identitas Li Qingshan melalui percakapan mereka. Dia buru-buru memujinya, tapi di dalam hatinya, dia berpikir, tidak peduli siapa yang memiliki 5 artefak, semuanya keren dan luar biasa. Namun, apakah mereka dapat mengeluarkan potensi penuh dari artefak tersebut masih dipertanyakan. Itu saja, Gu Yanying mengamati Li Qingshan dan berkata sambil berpikir. Li Qingshan tersenyum. Dia sangat puas di dalam. Selama dia menyempurnakan semua artefak misterius ini, kekuatannya pada dasarnya akan berlipat ganda. Dia akan mampu menutupi kekurangan menjadi seorang kultivator manusia, yang terlalu lemah. Banyak situasi di mana dia merasa tidak nyaman untuk menggunakan kekuatan daemoniknya tidak akan menjadi canggung lagi. Jika dia harus pergi ke Aula Demon Suppression lagi sekarang, dia bahkan akan cukup berani untuk mencoba lantai 7. Berapa banyak lagi yang bisa kupilih? Gu Yanying tersenyum. Tidak ada salahnya memberi Anda semua artefak misterius di sini, tetapi memakai 5 artefak misterius pada dasarnya adalah batasnya. Jika Anda memiliki lebih banyak, artefak misterius tersebut akan berbenturan satu sama lain, yang akan merugikan penggunaan Anda. Jika bukan karena fakta bahwa artefak misterius ini semuanya milik elemen air dan bakat seperti Dewa Li Qingshan dalam mengendalikan air, menggunakan 3 artefak misterius pada saat yang sama pada dasarnya akan menjadi batasnya. Iman abadi telah menerima suap selama bertahun-tahun, jadi dia pasti memiliki lebih dari 3 artefak misterius yang dimilikinya. Namun, saat dia berhadapan dengan musuhnya, Li Qingshan, dia hanya menggunakan 3. Penjaga toko Wu tercengang. Meskipun Gu Yanying selalu bermurah hati kepada orang lain, dia belum pernah mendengar dia begitu murah hati. Apa istimewanya anak ini sehingga dia begitu menyayanginya? Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai menyimpannya bersamamu. Kita akan membicarakannya ketika aku memikirkan apa yang aku butuhkan. Apakah ini kuali pil? Petik 2. Li Qingshan menoleh dan melihat kuali putih bersih yang sepertinya diukir dari batu giok putih di panel atas dinding. Benar, kuali ini disebut kuali peleburan giok. Itu hanya artefak misterius kelas menengah, tapi ini yang paling berharga di antara semua artefak misterius di sini, kata penjaga toko Wu. Awalnya, artefak misterius dan kuali pil seperti ini adalah yang paling mudah untuk dijual, namun karena harganya yang selangit, banyak pembudidaya hanya bisa menyerah dengan menyesal setelah melihatnya. Aku masih menginginkan kuali jade melting ini. Mata Li Qingshan berbinar, dan dia langsung berkata. Sejak Rusin memberinya segel Dewa Air, dia mencari hadiah yang cocok untuk membalas budi. Kuali peleburan giok ini adalah hadiah yang sempurna. Gu Yanying berkata, saya tidak tahu kamu tahu alkimia. Aku punya teman yang cukup pandai dalam hal itu. Gu Yanying tersenyum dan berkata, dia adalah kecantikan medis bernama Rusin. Kamu orang yang sentimental. Petik 2. Kamu sudah tahu jawabannya, tapi aku hanya memperlakukannya sebagai teman dan orang kepercayaan, kata Li Qingshan. Dengan identitas Gu Yanying, tidak masalah baginya untuk menyelidiki 3 generasi keluarganya, jadi tidak aneh jika dia tahu tentang Rusin. Dari perkataanmu, apakah kamu akan memberikan ini padanya? Gu Yanying melompat dengan ringan dan mengambil kuali jade melting di tangannya. Bentuknya hanya sebesar kepalan tangan dan ditopang oleh 3 kaki panjang yang berkelok-kelok. Pola awan melayang di permukaannya, membuatnya tampak sangat indah. Ya, tahukah kamu bahwa kuali pil ini jauh lebih mahal daripada 5 artefak misterius yang kamu miliki? Li Qingshan berkata, apa hubungannya dengan hal itu? Sebaiknya kamu menyempurnakan artefak misterius ini sesegera mungkin. Mungkin akan ada pertempuran sengit malam ini. Gu Yanying dengan santai melemparkan kuali peleburan giok ke Li Qingshan dan berjalan keluar dari gudang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.